Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kenapa kita seorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan kita, padahal perbuatan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbuatan seorang hamba dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah af'al ittirari, yaitu perbuatan yang sepenuhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan manusia tidak bisa memilih dan berkehendak apapun. Jadi kehendak manusia tidak bisa mengganggu gugat. Ini adalah af'al ittirariyah. Contoh seperti halnya kematian. Allah sudah mentakdirkan kematian kita dan kita tidak bisa memilih kapan kita akan mati. Kita mati di mana, kita akan meninggal di mana. Kita tidak bisa memilih. Seperti halnya kematian, kehidupan, nafas kita. Kita tidak bisa memilih gitu berapa kali kita akan bernafas dalam setiap hari. Nah, ini adalah af'al ittirariyah. Jadi sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka karena manusia tidak diberi oleh Allah kesempatan untuk memilih di sini, maka Allah tidak akan menghisab perbuatan manusia dalam hal ini. Perlakuan manusia dalam hal ini Allah tidak akan menghisab. Kemudian ada yang kedua, yaitu adalah af'al ikhtiyariyah, yaitu adalah perbuatan manusia yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkehendak dan memilih perbuatan tersebut. Seperti halnya ketaatan dan kemaksiatan. Yang mengkehendakkan manusia untuk berbuat taat adalah Allah. Yang mengkehendakkan manusia untuk berbuat maksiat adalah Allah. Akan tapi manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Kita bisa taat dan kita bisa memilih kemaksiatan. Contoh lagi adalah kebaikan dan keburukan. Kemudian langkah kita. Kita ingin melangkah kepada sesuatu yang baik ataupun kepada sesuatu yang buruk. Ini adalah af'al ikhtiyariyah. Perbuatan seorang hamba yang Allah kehendakkan, akan tapi Allah beri kesempatan manusia untuk memilih. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hambanya untuk memilih, karena inilah hamba tersebut akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah af'al ittirariyah, sepenuhnya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa mengganggu gugat. Maka dalam hal ini manusia keluar dari yang namanya hisab Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan ini manusia tidak akan dihisab. Kemudian yang kedua adalah af'al ikhtiyariyah, perbuatan manusia yang Allah kehendakkan, akan tapi manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Maka di sini manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang ini. Ini dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada dua kutub ekstrim di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Ada dua kutub ekstrim di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah kutub Qadariyah. Qadariyah adalah kaum yang meyakini bahwasannya Allah menciptakan kehendak kepada hambanya, sehingga hamba tersebut bisa berkehendak sesuai keinginan hamba tersebut. Artinya seperti ini. Hamba tersebut bisa berkehendak di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kehendak hamba ini adalah di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada sisi kemusyrikan, menyekutukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ada sisi kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kutub ekstrim pertama. Kemudian ada kutub ekstrim yang kedua, yaitu adalah Jabbariyah. Jabbariyah adalah satu kaum yang meyakini bahwasannya mereka seperti halnya bulu yang berterbangan mengikuti arah angin. Artinya mereka ini apapun yang mereka lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kemaksiatan ataupun ketaatan, kebaikan ataupun keburukan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka bermaksiat, mereka mengatakan, oh ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melakukan keburukan, mereka berkata, oh ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sisi kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kutub yang salah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah dalam af'al ittirariyah tadi, af'al ikhtiyariyah tadi, punya kaidah bahwasannya manusia berkehendak dan kehendak manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikehendakkan manusia atas keburukan ataupun kebaikan, atas ketaatan ataupun kemaksiatan, itu adalah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ada yang namanya taufik. Taufik adalah khalqu qudratit ta'ah 'alal 'abdi. Jadi Allah menciptakan kemampuan kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang hamba ini bisa memilih antara ketaatan ataupun kemaksiatan, dan hamba tersebut memilih ketaatan, maka di sini berarti hamba tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah kenapa seorang hamba dihisab atas perbuatannya? Karena hamba tersebut diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih antara yang baik dan yang buruk, antara yang bermanfaat ataupun yang tidak bermanfaat. Karena hamba tersebut diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih atas perbuatannya, maka di sini hamba tersebut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf dan doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.